Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspitasari. Saya dari A1 Farmasi kelas A. NPM saya 2048 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan terong. Tanaman terong atau Solanum melongena ini berasal dari Asia, terutama di negara India dan Burma. Tanaman terong ini dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan air laut. Terong kemudian disebarkan ke daerah Karibia, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, Amerika Selatan, dan daerah tropis lainnya. Kemudian terong disebarkan ke negara-negara subtropis seperti Spanyol dan negara lain seperti kawasan Eropa. Daerah penyebaran terong sangat luas sehingga sebutan untuk tanaman ini sangat beraneka ragam, yaitu eggplant, Grenache, aubergine, Melongena airplant, dan airproach. Jenis tanaman terong ungu ini berdu. Pohonnya punya percabangan yang rendah dan tingginya 1 meter di atas permukaan tanah. Batang utama atau primer memiliki ukuran batang yang besar dan keras sebagai penyangga berdirinya tanaman. Dan juga ada batang percabangan atau sekunder memiliki ukuran yang kecil sebagai percabangan baru dan juga mengeluarkan bunga. Kandungan gizinya vitamin A dan fosfor. Tanaman terong ini cukup potensial untuk dikembangkan sebagai bahan sayuran bergizi bagi penduduk. Selanjutnya ada taksonomi tanaman terong. Divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Solanales, familinya Solanaceae, genusnya Solanum, spesiesnya Solanum melongena. Selanjutnya adalah morfologi tanaman terong. Yang pertama ada batang terong. Batang terong ungu, rendah, berkayu, dan bercabang. Kemudian tinggi batang tanamannya itu bervariasi antara 50 sampai 150 cm bergantung pada jenis varietasnya. Permukaan kulit batang, cabang, ataupun daun tertutup oleh bulu-bulu halus. Seperti gambar ini. Yang kedua ada buah terong. Buahnya berbentuk beragam, yaitu silindris, lonjong, oval, atau bulat. Warna kulit ungu hingga ungu mengkilap. Terong ungu merupakan buah sejati tunggal berdagingkan tebal, lunak, dan berair. Buah tergantung pada tangkai buah. Dalam satu tangkai terdapat 1 buah terong ungu, tetapi ada juga yang memiliki lebih dari 1 buah. Biji terdapat dalam jumlah banyak dan tersebar di dalam daging buah. Daun kelopak melekat pada dasar buah berwarna hijau atau keunguan. Seperti ini buahnya. Selanjutnya ketiga, bunga terong. Bunga terong ini merupakan bunga banci atau lebih dikenal dengan bunga berkelamin 2. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina atau benang sari dan putik. Bunga ini sering dinamakan sebagai bunga sempurna. Perhiasan bunga yang dimiliki adalah kelopak bunga, mahkota bunga, dan tangkai bunga. Mahkota bunga berjumlah 5-8 buah dan akan digugurkan sewaktu buah berkembang. Mahkota ini tersusun rapi yang membentuk bangunan bintang. Benang sari berjumlah 5-6 buah. Putik berjumlah 2 buah yang terletak dalam satu lingkaran bunga yang terletak menonjol di dasar bunga. Seperti itu gambarnya. Yang keempat ada biji terong. Buah terong ungu menghasilkan biji yang ukurannya kecil-kecil, berbentuk pipih dan berwarna coklat muda. Biji ini merupakan alat reproduksi atau perbanyakan secara generatif. Seperti ini.
Selanjutnya ada akar terong. Tanaman terong ungu memiliki akar tunggang dan cabang-cabang akar yang dapat menembus ke dalam tanah sekitar 80-100 cm. Akar-akar yang tumbuh mendatar dapat menyebar pada radius 40-80 cm dari pangkal batang, bergantung dari umur tanaman dan kesuburan tanahnya. Seperti itu akarnya. Selanjutnya ada daun terong. Bentuk daun terong terdiri dari atas tangkai daun atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Daun ini dikenal dengan nama daun bertangkai. Tangkai daun berbentuk silindris dengan sisi agak pipih dan menebal di bagian pangkal. Panjangnya berkisaran antara 5-8 cm. Helaian daun terdiri atas ibu tulang daun, tulang cabang, dan urat-urat daun. Ibu tulang daun merupakan perpanjangan dari tangkai daun yang makin mengecil ke arah pucuk daun. Lebar helaian daun 7-9 cm atau lebih sesuai varietasnya. Panjang daun antara 12-20 cm. Bangun daun berupa belah ketupat hingga oval, bagian ujung daun tumpul, pangkal daun meruncing, dan sisi bertoreh. Seperti itu gambar daunnya. Selanjutnya adalah syarat tumbuh tanaman terong. Yang pertama ada iklim. Tanaman terong dapat tumbuh dan berproduksi baik di dataran rendah sampai dataran tinggi, kurang lebih 1000 meter. Selama pertumbuhannya, terong menghendaki suhu antara 22 derajat sampai 23 derajat Celcius. Cuaca panas dan iklimnya kering, sehingga sangat cocok ditanam pada musim kemarau. Pada keadaan cuaca panas akan merangsang dan mempercepat proses pembungaan atau pembuahan. Tempat penanaman terong harus terbuka atau mendapatkan sinar matahari yang cukup. Di tempat yang terlindung, pertumbuhan tanaman terong akan kurus dan kurang produktif. Yang kedua ada tanah. Tanah yang remah, lempung berpasir, dan cukup bahan organik. Terong dapat ditanam di segala jenis tanah asal cukup bahan organik. Dan keasaman pH tanah yang sesuai untuk tanaman terong yaitu sekitar 6-6,5. Selanjutnya ada informasi empiris di kalangan masyarakat. Terong ungu merupakan tanaman obat yang secara empiris dapat digunakan sebagai penurun kadar glukosa darah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efek penurunan kadar glukosa darah ekstrak buah terong ungu dengan metode induksi glukosa dan mengetahui dosis optimum ekstrak etanol buah terong ungu sebagai penurun kadar glukosa darah. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Warna ungu dari terong ungu berasal dari salah satu antosianin yang terdapat di dalam kulit yang bernama nasunin. Nasunin memiliki efek untuk menurunkan kadar 24 kolesterol. Efek ini diduga karena adanya penghambatan absorpsi kolesterol di usus. Menurut Iritani, menyebutkan bahwa terong memiliki zat anti kanker, kandungan tripsin atau protease yang bergantung pada inhibitor yang dapat melawan zat pemicu kanker. Terong memiliki kandung antioksidan dan komponen fenolat yang dapat membantu mencegah kanker dan kolesterol tinggi. Kadar serat pangan terong dapat mencegah gejala sembelit, wasir, dan radang usus besar serta rendah kalori. Ekstrak polifenol dari bubur terong dipercaya mampu mencegah enzim pencernaan dan menurunkan kecernaan pangan. Selanjutnya ada senyawa kimia tumbuhan terong. Kandungan dari terong ungu yaitu ada asam askorbat, alanin, arginin, klorogenat, beta-karoten, 5-hidroksitriptamina, glikosida, steroid, solanin,
solanida, dan tanin. Tidak hanya dagingnya, kulit terong ungu juga mengandung banyak flavonoid dan antioksidan lainnya. Selanjutnya ada uji penelitian, yaitu keragaan in vitro dan in vivo hibrida antara Solanum melongena sylvidorga dengan Solanum torfum SW. Pada percobaan in vitro, keragaan fenotip semua peubah pada klon-klon yang diuji menunjukkan kemiripan dengan Solanum melongena sylvidorga dan berbeda nyata dengan Solanum torfum SW pada percobaan in vitro. Klon SMST1, SMST2, dan SMST4 memiliki kemampuan tumbuh lebih baik daripada klon SMST3 dan SMST5. Pada percobaan in vivo, klon-klon yang diuji menunjukkan perbedaan yang nyata pada peubah tinggi tanaman dan jumlah duri pada permukaan daun. Sedangkan pada peubah jumlah daun, panjang daun, dan pangkal tangkai daun, klon-klon yang diuji tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kultivar pembanding. Hasil analisis Grombol memperlihatkan bahwa klon-klon yang diuji memiliki kekerabatan yang lebih dekat kepada Solanum torfum dibandingkan dengan Solanum melongena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.